bangunan gedung ya. Kemudian pengawasan dan pengendalian ini jadi ada CCTV ya. Kemudian ada software tertentu ya dari bangunan itu terkoneksi sehingga bisa dipantau oleh petugas. Ya, itu yang komplit ya, maksudnya untuk middle rise ke atas. Tapi memang kita bicaranya masih konteks low rise building ya. Oke, di sini ada kelas bangunan. Di dalam peraturan itu ada kelas-kelas bangunan ya. Di dalam YouTube channel juga sudah ada ya, yang dimana beberapa bangunan kelas bangunan ada di bagian dari bangunan lainnya ya. Sebenarnya sih ini kaitannya dengan fungsi bangunan ya. Jadi fungsi kedaruratan bangunan tertentu ya untuk dilengkapi sarana proteksi aktif maupun pasifnya. Ya, kalau yang dari bangunan-bangunan ini yang paling krusial itu adalah bangunan hunian ya seperti apartemen, rusun karena digunakan 24 jam ya terus-menerus ya. Kemudian dengan karakter penghuni yang macam-macam, pola hidupnya juga ada yang teratur, ada yang tidak gitu ya, macam-macam ya. Kemudian juga kalau di Indonesia ini dari suku yang bermacam-macam pula gitu ya. Jadi biasanya kebiasaan itu penting ya, kebiasaan hidup di hunian yang tinggi itu kan beda sama hunian horizontal ya. Kalau horizontal kebakaran ya kebakaran di rumah kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di hunian vertikal satu kebakaran semua bisa kena dampaknya. Seperti itu. Yang kedua adalah laboratorium ya, industri pabrik yang banyak zat-zat kimia, banyak mesin-mesin ya. Nah, ini juga kedarutannya cukup tinggi. Ya, kita lanjut. Nah, jadi konsep dasarnya untuk proteksi kebakaran ini menurut ahli proteksi kebakaran biasanya sih mereka lulusan teknik mesin ya. Ini adalah kompartemen. Kompartemen itu adalah membatasi jalur penyebaran api. Makanya biasanya mereka menyebut kompartemenisasi. Jadi usaha mencegah penjalaran dengan bidang pembatas. Nah, kalau di dalam bangunan gedung, bidang pembatasnya adalah lantai, dinding, dan plat lantai. Ya, berikut plafon. Oke, jadi maksudnya pemilihan material untuk kompartemenisasi ini dengan persyaratan pada saat evakuasi 2 jam itu harus tetap bisa bertahan, terutama konstruksi utamanya ya seperti kolom, balok, ya plat lantai ya itu harus bisa tetap ya lewat dari 2 jam. Jadi 3 jam 4 jam itu harus bisa tetap bertahan. Oke, kemudian pengendaliannya dikombinasikan dengan peringatan, ya peringatan orang yang keadaan darurat, ya. Kemudian penyediaan tempat penyelamatan, batasan penyebarannya, ya. Kemudian juga pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran ya dari luar ya. Oke, jadi kalau seperti ini, kalau punya bangunan yang punya kedaruratan terhadap kebakarannya tinggi, sebelum pada saat bangunan itu jadi harus sudah konfirmasi ke pihak pemadam kebakaran terdekat ya. Nah, untuk didaftarkan menjadi bangunan yang perlu diperhatikan untuk pemadam kebakaran tercatat. Jadi pada saat nanti terjadi suatu ini mudah karena sudah ada kerjasama. Ya. Kemudian nih kaitannya dengan tipe konstruksi ya, di mana tipe 1 itu yang ketahanannya untuk lantai, kolom, dinding itu 4 sampai 3 jam ya. Kemudian tipe 2 sampai 1 jam, 3 ya. Ini tapi di sini memang saya nggak tampilkan dikit, tapi paling tidak di sini kamu paham bahwa material ya itu mempunyai tingkat proteksi terhadap pengguna ya dari kebakaran ya. Jadi beton itu menjadi preferensi yang paling utama, kemudian bata merah ya. Kemudian nah baru untuk
sekat ya, untuk sekat-sekat ini ya dipilih produk yang tahan api ya, tahan api evakuasi 2 jam. Nah, produk gipsum tertentu ya dari pabrik tertentu, saya nggak nyebutin pabriknya ya, nggak enak. Itu sudah memenuhi kualifikasi itu ya. Jadi memang pada saat kita memilih produk gipsum sebagai sekat itu juga kita lihat dia protektif nggak gitu ya. Oke, kemudian ini kaitan dengan jarak aman. Jadi kalau bangunannya terdiri dari multi bangunan ya, jadi ada jarak. Kalau tingginya 8 sampai 14 meter, maka harus jarak minimumnya antara 3 sampai 6 meter ya. Karena penyebaran api kan dipengaruhi oleh angin ya. Jadi ini jelas ya. Kalau kamu di komplek bangunan kerasa ya, kerasa ininya nih jarak aman bangunannya nih. Ya, kalau kamu udah baca peraturan ini kerasa. Jadi maksudnya kalau kamu lewat, oh iya ini sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah, kemudian akses petugas. Kalau akses petugas kemarin udah ada ya di YouTube channel ya. Nah, akses petugas itu bisa berupa bukaan jendela di bagian tertentu ya, di lantai-lantai tertentu, bisa juga berupa saf dari lantai dasar ya, khusus untuk petugas itu juga ada ya. Jadi harapannya petugas bisa naik, di dalamnya ada tangga, bisa naik ke atas ya, untuk lantai tertentu ya. Oke, kemudian kemarin sudah dibahas. Nah, ini kaitannya dengan penyediaan akses ke bangunan. Jadi setiap bangunan ini harus menyediakan akses. Akses itu bisa berupa jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, bisa berupa perkerasan saja seperti lapangan, ya, kemudian sampai dengan trotoar, ya. Yang penting di situ bisa mendekati bangunan gedungnya, ya. Di sini ada persyaratan-persyaratan, ya, di halaman berikutnya. Oh, sorry. Maksud saya, jadi untuk mobil pemadam kebakaran itu udah standar ya. Jadi standar di Indonesia yang dipakai ukurannya sekian ya. Sehingga nanti akses yang disediakan di sekitar bangunan itu ya harus bisa menyediakan kalau dia perlu belok gitu ya. Jadi nggak cuma lebar jalannya saja, lebar akses saja, tapi kalau nggak bisa belok kan juga percuma gitu ya. Nah, di sini kalau bangunan kita volumenya lebih dari 7.000 meter persegi, maka 7.000 ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Maka akses itu harus disediakan 1/6 keliling bangunan gedung. Ya, jadi paling enggak ada satu sisi ya, atau di pojok dari sisi itu buat akses kendaraan kebakaran. Tapi di sini maksudnya bukan terus kalau misalnya tidak ada apapun dipakai untuk parkir terus penuh gitu ya, sama aja gitu ya. Kalau dipakai parkir terus penuh ya petugas juga nggak bisa mengakses ya, kecuali kalau jalan ada parkir, cuma di situ juga ada jalan yang bisa mobil masuk ya, mobil pemadam kebakaran itu nggak apa-apa. Oke, kemudian ini juga masih soal itu. Boleh mengelilingi bangunan gedungnya, ya. Boleh juga perbagian aja ya. Nah, kalau dia merupakan multi bangunan ya disesuaikan. Yang mungkin jalurnya nggak usah belok-belok tapi satu, cuman melalui beberapa bangunan tersebut. Nah, ini juga sudah akses petugas ya. Nah, ini juga penting. Jadi di sini yang dimaksud adalah self tangga darurat ya, self lift ya, sama juga self petugas. Maksudnya adalah kalau misalnya bangunannya terdapat basement. Kalau terdapat basement, maka safnya itu tidak boleh dari menyatu gitu ya. Jadi sampai di lantai dasar itu harus pisah. Jadi dari atas sampai lantai dasar langsung ke titik kumpul ya, tidak lanjut lagi ke bawah lagi ke basement, karena kalau orang panik kan nggak bisa mengukur dia ada posisi ada di mana walaupun ada tulisan.
Nah, dari basement pun naik ke atas itu harus sudah ke lantai dasar langsung keluar bangunan. Ya. Jadi harus dipisah. Nah, kalau saya perhatikan tuh masih ada beberapa bangunan yang masih jadi satu. Ya, kalaupun jadi satu dia harus tetap pisah ya. Posisinya tetap harus dipisah. Kalau misalnya hanya dibatasi oleh bahwa tidak ada satu itu kosong, itu ada sulit untuk menjamin pengguna pada saat terjadi musibah untuk tidak melewati itu, ya daerah situ. Jadi semua harus menuju ke luar, ya, atau ke titik kumpul. Nah, ini yang kaitannya dengan koridor, ya. Ini kaitannya dengan koridor. Posisi dari tangga daruratnya. Jadi kalau bangunannya panjang mempertimbangkan jarak antar tangga darurat. Ya, kemudian daerah koridor itu berarti sebagai daerah evakuasi. Berarti dinding koridor itu juga harus memenuhi sebagai dinding evakuasi yang tahan selama 2 jam. Nah, kalau menurut ahli kebakaran, bata merah itu memenuhi persyaratan. Ya, dinding precast beton, bata merah memenuhi persyaratan. Tapi kalau gipsum belum gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi. Kadang ya dalam perencanaan itu, nah ini nih ada perbedaan prinsip ini kadang perlu didiskusikan. Nah, jadi dilihat kepentingan atau sering tidaknya pengguna melewati koridor tersebut. Ya, kalau koridor itu sebagai jalur evakuasi, maka persyaratannya wajib dinding koridornya harus minimal bata merah. Kalau koridor itu bukan sebagai jalur evakuasi, boleh menggunakan partisi lainnya. Nah, ini kaitannya juga pintu. Nah, kalau menurut proteksi kebakaran pintunya harus terbuka keluar semua, tidak boleh ada yang mengarah ke dalam. Tapi kalau menurut perencanaan ruang, ya efektifnya pintunya ke dalam. Makanya dilihat lagi kalau itu adalah jalur evakuasi, pintunya harus terbuka keluar semua dan daerah space koridornya harus diperlebar. Tuh, ya. Nah, ini besaran dari tangga daruratnya ya. Jadi bordes lebar harus sama. Jadi kalau misalnya ada orang muter di situ, lebarnya sama, nggak jadi bottleneck gitu ya. Kalau bordesnya lebih lebar itu kemudian atau bordesnya lebih tipis kan bisa bottleneck membahayakan keselamatan. Ya. Nah, kita lanjut pintu kebakarannya ini harus memenuhi persyaratan ya. Nah, ini nggak usah terlalu detail deh, ini biar yang mikirin orang yang ahli di bidangnya itu. Tapi kita sebagai sipil sini adalah memberi tempat, gitu kan, menyediakan tempat, kemudian materialnya kita paham, ya harus materialnya apa, ya. Jadi supaya nanti pada saat mengarahkan tukang, ya atau mandor, nah, kalau misalnya suplai materialnya ada kesalahan yang nggak dipaksakan menggunakan material yang tidak tahan api. Nah, ini posisi dari tangga darurat ya, boleh di dalam gedung ya dengan persyaratan dinding itu harus protek, kemudian atau boleh di luar ya, tapi dengan ketinggian tertentu ya. Jadi kalau hanya untuk 4 lantai yang boleh tangga darurat di luar. Ya, kemudian jadi bisa berbentuk di luar atau di dalam. Tapi berlakunya untuk low rise building ya. Kalau untuk pindah ke atas harus di dalam. Nah, kemudian ini sudah ya di YouTube channelnya sudah. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengarah ke tangga darurat harus ada daerah peralihan ya atau ruang peralihan yang di situ di pintunya itu diberikan penghisap asap. Jadi kalau misalnya pengguna atau orang ngumpul di situ sambil menunggu antrian turun tangga darurat, mereka tidak mabok asap, gitu ya. Jadi di pintu masuk ini harus ada penghisap asapnya.
Ya, ini kaitannya dengan kapasitas dari tangga daruratnya, lebar tangga, ya. Nah, eh, di situ contoh ya beban hunian per lantai 300. Kalau 300 berarti kita bisa bikin tangga daruratnya dibagi dua, 150 gitu ya baginya. Kemudian kalau 400 masih bisa juga dua tangga darurat, distribusinya 200 kanan, 200 kiri, gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di bawah di sini 400 ya. Nah, dengan perkiraan bahwa jumlah orang yang menuju ke bawah itu makin banyak, maka harus ada tangga darurat tambahan, gitu ya. Ada tangga darurat tambahan, ya. Nah, sebenarnya ada software untuk simulasi dari kebakaran ini untuk bangunan gedung, ya. Dulu sih gratis, sekarang kayaknya udah nggak gratis. Ya, jadi Apa bisa tuh, Bu? disimulasikan. Kalau saya nggak lupa ya, itu namanya Asaf. Asaf. Jadi softwarenya itu, jadi kita udah bikin kayak pakai SketchUp gitu ya, dinding gitu bangunan, ya. Kita udah pilih materialnya apa-apa, sisi ini apa-apa, nanti kita simulasikan misalnya kebakarannya di lantai 3 ya, di ruangan mana. Ya, misalnya dari plafon, ya. Nah, kemudian nanti dari situ model evakuasi yang udah kita rancang, ya, melalui tangga darurat, melalui itu efektif enggak? Nah, nanti dari mulai kan itu simulasi apinya itu sesuai dengan realnya, gitu. Nanti akan kelihatan efek terakhirnya itu seperti apa gitu. Tercapai enggak evakuasi 2 jam itu terhadap pengguna. Jadi kita bisa taruh di dalam satu lantai itu nanti berapa orang, kayak gitu ya, bisa disimulasikan. Cuma bikinnya lama ya, tapi asik juga tuh bikin kayak itu. Jadi kita tahu benar-benar apa sih yang harus diperhatikan dari proteksi sebuah bangunan gedung. Jadi kita udah menentukan juga sprinklernya, titiknya gitu ya, apa tipe sprinklernya ya, seperti itu. Bisa disimulasikan. Ada aku sampai sekarang, tapi saya belum pernah coba lagi yang terbaru ya. Nah, ini juga, ini kaitannya dengan jarak eh, dari pengguna, ya, dari orang ke tangga darurat. Jarak maksimal adalah 30 meter. Kalau dia menggunakan, setiap ruang menggunakan sprinkler. Kalau tidak, 23. Ya, itu maksudnya jarak dari satu ruang ke arah tangga darurat. Ukurnya bukan pakai penggaris ya, tapi ukurnya adalah lintasan yang dilalui orang itu sampai ke tangga darurat. Jadi dia keluar dulu kan dari ruangan, kemudian lewat koridor, yang belok misalnya, belok, belok sekali lagi baru ke, ngitungnya seperti itu, ya. Jadi bukan pakai penggaris ngukurnya. Oh, sampai kok 23 meter gitu ya. Itu nggak layak ya, seperti itu. Ya, di sini ada jarak-jarak ya, kemudian ada fungsi bangunan. Tapi intinya sih intinya kita ambil aja 23 meter lah ya. Kemudian nah ini tadi ya, jadi letak eh, tangga darurat dan tambahannya kalau berdasarkan jumlah orang ya. Jadi intinya gini, kalau masih 400 dua cukup ya. Tapi kalau udah 700 berarti harus tiga jalur gitu ya. Jadi kelipatan 400 ya. Kelipatan 200 ya kalau misalnya di sini ya. Tapi bukan kelipatan juga. Kalau 402 ya, kalau udah 700 dia harus 3. 1.500 jadi 4 exit gitu ya. Kemudian nah ini kalau terjadi salah letak tangga darurat ya. Sebenarnya sih bukan salah letak. Umumnya untuk bangunan baru biasanya tidak salah letak ya, karena kan sudah memenuhi izin ya. Izin itu dari izin bukan hanya mendirikan bangunan ya, sampai bangunan itu mau apa?
sebelum jadi pun sudah harus didaftarkan untuk izin layak fungsi, layak pakainya. Nah, biasanya kalau bangunan baru memenuhi persyaratan, ya. Jadi ini terjadi kalau bangunan itu tumbuh, ya. Jadi bagian bawah ini yang digambar kanan itu bagian bawah itu bangunan lama, ya. Terus bagian atasnya itu adalah bangunan baru yang menempel pada bangunan lama. Jadi bangunan tumbuh, ya. Nah, biasanya umumnya kalau bangunan tumbuh ini fasilitas-fasilitas mendasar termasuk tangga darurat itu umumnya tidak dibuat lagi. Nah, itu kesalahannya. Sehingga kalau terjadi kebakaran di ujung sini, maka daerah yang lainnya yang di atas itu nggak punya jalur evakuasi kan, jadi fatal. Ya, ya seperti itulah. Nah, ini maksudnya jangan sampai terjadi ya. Nah, kita sebagai perencana bangunan sampai segitu ya mikirinnya. Paling tidak kita tahu gitu ya, kita tahu, oh ini membahayakan. Nah, ini kaitannya dengan diagonal, ya, diagonal maksimum, minimum, ini nanti dibaca aja ya. Ini maksudnya kalau bangunan volume ini kaitannya kalau bangunan volume tertentu ya, kalau sudah antar diagonal lebih 30, maka sebaiknya dipecah aja jadi 2 masa bangunan gitu, jangan dipaksakan satu. Ya, kaitannya dengan aspek keselamatan. Nah, ini sih macam-macam bentuk ini ya, tangga darurat. Ini ada tipe gunting, maksudnya boleh. Biasanya tipe gunting ini karena mau menghemat ruang gitu ya, boleh. Kemudian yang kaitannya dengan letak juga dari posisi tangga darurat, ini kalau bangunannya single loaded. Single loaded itu maksudnya koridor, kemudian ruang-ruang itu hanya satu sisi hanya satu sisi dari koridor itu single loaded. Kalau double loaded, koridor itu berfungsi untuk 2 sisi susunan dari ruang-ruang. Ya, nah ini di sini posisi dari tangga darurat itu yang adil gitu. Jangan sampai yang pojok ini deadlock ya. Oh, ini susah kalau di unit sebelahnya itu terjadi kebakaran. Ya. Nah, biasanya gini. Ini terutama di rusun ya, di rusun atau di hotel aja deh, hotel rusun ya. Preferensi masyarakat kita itu biasanya senang milih pojok gitu ya, unit yang pojok ya. Sebenarnya kalau dari segi proteksi itu pojok itu nggak aman ya. Nah, cuma kan mereka nggak sadar ya, sehingga ya penempatan tangga darurat tadi ya kalau bisa ya jangan sampai ini menyebabkan daerah pojok ini jadi sulit gitu untuk menjangkau ya. Iya, karena kenapa daerah pojok? Kalau pojok tuh biasanya jumlah jendelanya lebih banyak, ya. Kemudian view-nya juga lebih, biasanya gitu ya. Oke, kemudian ini keluar akses lantai dasar. Sprinkler. Oh ya, sampai pada keluar itu masih ada kebutuhan sprinklernya. Tangga darurat, ya. Tanda, maksudnya bukan tangga. Tanda, posisi dari tanda darurat, ya, baik menggunakan tanda darurat itu kan persyaratannya dia menggunakan bahan yang mengandung fluoresen. Jadi pada saat mati listrik kan pasti mati lampu kan. Nah, jadi fluoresennya itu bekerja. Jadi tetap terlihat ya tanda darurat atau menggunakan lampu LED. Ya, jadi dia punya baterai sendiri. Ya, salah satu. Nah, ini kaitan dengan proteksi pasif untuk pintu dan jendela. Kalau ini mah gampang ya, tinggal cari brosurnya aja. Lift untuk standar kebakaran juga tinggal cari brosurnya aja, tinggal milih mau kapasitas berapa, kita nggak usah mikirin lagi berapa menit, pokoknya 2 jam dah gitu ya. Nah, ini yang kaitan dengan ruang luncur lift ya. Kemudian pintu tanah baca aja ini mah. Ya, biasanya sih ya, asal kita udah menyediakan rumah liftnya ya dari dinding konstruksi beton ya. Nanti untuk isi-isi dan lain-lainnya orang liftnya udah tahu ya, dia udah tahu standar. Oh ini buat lift darurat misalnya, udah tahu dia speknya.
Ya, kita tinggal baca brosurnya. Kemudian untuk proteksi aktif, ya aktif ini kaitannya dengan alat-alat tambahan ya, mulai dari hidran yang ada di luar bangunan gedung, kemudian tangki airnya, ya, kemudian pompa pendorong airnya, kemudian masuk ke dalam bangunan gedung, hidran di beberapa lantai. Jadi hidran itu tidak harus, kalau untuk low rise building sih bisa cukup menggunakan hidran luar. Tapi kalau sudah hidden rise yang 6 lantai itu per 3 lantai misalnya atau per 2 lantai itu harus ada hidran atas ya. Berikut kelengkapan snosnya dan lain-lain, hose-nya ya lain-lain. Kalau hidran bawah itu kalau ada petugas ya petugas pasti ada ya. Kemudian sprinkler otomatiknya ya. Kemudian nah terutama untuk daerah tempat berkumpul yang besar ya seperti apa gor ya. Kemudian apa? Kalau masjid rumah ibadah ya pada saat penuh, aula ya, auditorium, kemudian Pasar. pasar, iya oke. Terus apalagi? Kalau pasar sih masih mending ya, biasanya pintunya banyak. Tapi kalau aula kan pintunya yang utama tuh biasanya cuma 1, 2, 3 ya. Nah, tapi sebelah sananya tetap harus ada pintu-pintu tambahan. Teater juga kan, teater, bioskop ya. Balairung. Oh, balai Balairung. rumah enggak, balai rumah cuma 1 lantai dan dia bukaannya kemana-mana ya. Oke, nah kemudian APAR ya, APAR alat pemadam api ringan. Di sini dipersyaratkannya kalau hanya rumah tinggal 1 lantai aja nih yang tidak. Jadi untuk 2 lantai sebenarnya udah dipersyaratkan ada APAR ya. Paling nggak satu rumah satu lah ya. Kemudian jenis APAR ya. Jadi jenis APAR itu kan melihat barang-barang ya. Kalau bahan-bahannya banyak menggunakan, maksudnya di bangunan itu banyak menggunakan bahan kimia seperti laboratorium, dan jenis APAR-nya berbeda dengan yang kayak di gedung B hanya kertas-kertas aja ya, kertas atau kayu aja yang kemungkinan bisa kebakar gitu ya. Kalau ruangan itu lebih ringan lagi, hanya untuk tidak ada alat-alat yang mudah terbakar ya, misalnya buat latihan olahraga ya, seperti itu lebih ringan lagi ya. Ini sih jarak aparnya ya, ya kita ambil patokan 9 meter lah ya, 9 sampai 15 meter lah jarak apar antara apar ya. Dan posisi apar ini adalah di dekat tangga umum ya, di dekat tangga umum, dekat tangga darurat. Maksudnya gini Pak, karena biasanya dalam bangunan gedung itu ada petugas kan ya, yang memang memantau masalah keamanan ini. Jadi kalau jarak aparnya terlalu masuk-masuk gitu ya, agak sulit nih petugasnya buat naik turun gitu ya. Jadi terutama yang dekat dengan sirkulasi vertikal itu harus ada. Ya, kemudian deteksi ini alarm sama head detector dan smoke detector. Ya. Kalau head sama smoke ini kaitannya dengan fungsi bangunannya, ya. Kalau hunian, apartemen, ya, kemudian hotel ya boleh deh hotel. Hotel ini antara komersil dengan hunian ya, sifatnya, karakternya dia. Hunian, rusun ya, kemudian apartemen ini dia yang lebih tepat adalah menggunakan head detector, ya. Kemudian kalau seperti pabrik, ya, pabrik yang banyak mesin-mesin, yang mesin itu aktif dan lain-lain, lebih tepat menggunakan
smoke detector, ya, atau kombinasi dari keduanya, ya. Ya, disertai juga dengan sprinklernya. Gitu. Kalau alarm di tiap lantai itu harus ada, ya, di tiap lantai harus ada. Kalau head sama smoke-nya minimal di satu ruangan, ya, itu harus ada, ya. Tapi kalau ruangannya luas, ya dibagi lagi jumlahnya. Nah, kalau sprinkler ini yang rada ini dia sekitar 3 sampai 4 jarak itu harus ada sprinkler, ya. Nah, ini fire equipment-nya. Kita tahu besarannya aja karena mungkin kita butuh menyiapkan di bagian ceruk dari bangunan kita, ya, ada hidran, ya. Atau saf khusus untuk hidran, ya, seperti itu. Kemudian ini macam-macam sprinkler, ya. Ini kalau yang kuning sama yang merah ini dia beda. Kalau yang kuning lebih sensitif, ya, daripada yang merah. Ya, kemudian ini bentuk-bentuk sprinkler yang lain, ya. Tinggal lihat di brosur, ya. Buat kita yang bukan di bidang itu, kita lihat brosur aja. Ya. Di brosur nanti ketahuan, ya, sambil kita wawancara yang punya produknya. Nah, ini juga macam-macam dari APAR, ya. Nah, kalau untuk bahan kimia jangan pakai water atau foam, ya, lebih tepat dia pakai yang dry powder, ya, seperti itu. Cuman pasti harganya juga pasti beda, gitu, ya. Ya, dan kita juga nggak harus tahu detail banget, yang penting kita tahu, gitu, ya. Karena untuk detailnya kita akan mengkritisinya pada saat pemesanan dan pemasangan. Kita kritisi aja, ini kalau begini gimana, kalau seperti ini kejadiannya gimana, gitu, ya. Nanti mereka yang mikir, nggak usah semua kita yang mikir. Kita tahu, gitu, ya, tahu sampai sekritis apa sih kita harus ini suppliernya, gitu. Oke, ini macam-macam head dan smoke, alarm juga. Nah, ini jaringan airnya, ya, jaringan air. Jadi ada tangki bawah, kemudian ada pompanya naik, ya, dia bersirkulasi. Nah, untuk air kebakaran ini dia sistem pipanya tertutup, ya, tertutup seperti ini. Kalau sistem air bersih kan boleh terbuka, ya, tidak tertutup. Tapi resikonya kalau terbuka, paling yang di bagian ujung ngalir kerannya, kalau yang di sebelah sini lagi nyalain, ya, jadi kecil, gitu, ya. Nah, kalau untuk proteksi kebakaran harus tertutup. Supaya apa? Supaya nanti semua sprinkler itu punya tekanan yang sama. Ini kan pada waktu pasang itu juga awalnya udah diuji coba. Ya, udah diuji coba tekanannya sekian, ada alat ukurnya. Nah, itu harus sama tekanannya. Jadi sistemnya itu adalah sistem tertutup. Nah, untuk hidran di luar bangunan gedung, jaraknya adalah per 40 meter. Jadi kalau kita radius per 40 meter, itu harus ada hidran satu, ya. Di gedung, di kampus PNJ sih udah, cuma hidrannya terpelihara atau enggak, nih. Gitu. Kalau pas lagi ada kebakaran bisa langsung dipakai atau enggak. Gitu kan sebenarnya harus dicek secara tahunan. Oke, itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk hidran ini dia biasanya nggak ada tangki atas, ya. Ya, biasanya didorong langsung dari pompa khusus untuk kebakaran ini. Dan dia nggak selamanya sprinkler ini ngalir terus-menerus, ya, pokoknya 2 jam, gitu, ya. Jadi memang evakuasi itu harus dilatih 2 jam itu semua udah harus selamat, ya. Jadi kita tidak boleh membuat koridor yang terlalu rumit, ya, belok sana, belok sini, belok itu, ya. Nah, itu ada sebuah hotel, ya, di selatan
Kalau di selatan, sorry, di barat itu apa sih namanya? Pantainya apa saya jadi lupa. Daerah jadi lupa sih pantai. Hotel California. Pangandaran ke ujung situ ada hotel udah tua ya. Dia tingginya 8 lantai. Itu ruangannya itu ya ampun gitu ya. Kalau lagi penuh, itu ada ruangan yang kita harus ngelewatin koridor dulu di luar, 3 belokan baru masuk ke ini bagian ini ruangan hotelnya. Kalau lagi penuh. Itu sangat berbahaya sekali ya. Apalagi di bagian pinggir tuh balkonnya cuma 1 meter gitu. Nah, kalau untuk anak-anak atau orang tua itu nggak aman banget ya. Seperti itu ya. Tapi ya, karena itu bangunan tua ya, ya harusnya rekondisi dah. Yang bagian ruangan yang sulit tercapai itu paling disediain inilah tangga darurat sendiri. Oke lah ya, saya rasa cukup materi sampai situ. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya stop sharing dulu ya. Iya, boleh angkat tangan.